Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa, segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Aditya Nugroho dapat kembali menemani Anda dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, siang ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Kautsar di Jalan Danau Bogor Raya, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini mengangkat tema Hidup Qanaah Meraih Keberkahan. Dan kita akan membahas tema menarik kita siang hari ini bersama dengan Ustadz Ridho Febri, Ustadz Rusli Effendi, dan Kiai Haji Abdul Syukur. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
guru kita semuanya, Ayahanda Kiai Haji Abdul Syukur, yang semoga beliau senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rusli Effendi, yang semoga beliau juga dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah semua, ayah bunda yang hari ini hadir di Masjid Al-Kautsar, yang juga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang juga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Quran surat ke-49, surat ke-59, Al-Hasyr ayatnya ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Allah enggak peduli iman kita tinggi, sedang ataupun rendah. Kata Allah, wajib untuk kalian memikirkan tentang bekal apa yang akan kita persiapkan ketika esok lusa Allah akan wafatkan kita. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menyampaikan tentang firman ini, tentu ada sesuatu yang menjadi perenungan kita. Untuk apa Allah menciptakan kita dan kemana akhir dari kehidupan kita nanti. Maka kita kembali kepada Quran. Di Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 56. Dan ini menjadi pesan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempersiapkan kurikulum hidup kita. Agar nanti ketika besok lusa Allah mewafatkan kita, kita mendapatkan balasan terbaiknya. Apa yang kita mau? Yaitu surga. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tadi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita adalah seorang hamba, na'budu, dan berulang kali kita mengulang di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita mengulangnya setiap hari di setiap salat-salat fardu kita. Sebagai pengukuh keimanan kita bahwa kita adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap menjalankan segala sesuatu yang menjadi titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat itu tanpa tapi. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berkeinginan, berkesudahan dari kehidupan kita nanti adalah surga, maka kita kembali bertanya kepada Allah lewat Qur'annya. Ayat surga pertama yang dibahas oleh Allah berada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayatnya 25. Ada kriteria menjadi hamba-hambanya Allah yang akan dipilih menjadi ahli surga. Apa itu? Wabassiril lazina amanu wa amilus salihat. Kata Allah, surga itu akan ditempati oleh hamba-hambanya yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, sebagai seorang hamba yang beriman. Kita sudah beriman karena kita terlahir sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu yang memberikanmu kehidupan, yang kelak nanti akan mematikanmu, yang kemudian memberikan segenap rizki, memberikan ketetapan takdir, kapan kamu bahagia, kapan kamu menangis, kapan kamu terluka, kapan kamu kecewa, dan lain sebagainya. Jawab kita, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Rabbku, maka saksikan aku akan mengabdi dan menjadi hamba yang tunduk patuh terhadap segala sesuatu yang kau syariatkan. Maka begitu lahir ke muka bumi, banyak dari kita yang kemudian menyimpang, keluar dari apa yang Allah inginkan. Makanya ada kalimat retoris, ayah bunda sekalian. Di Quran surat kedua ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kita lahir, hidup sebagai manusia, sibuk dengan aktivitas hariannya sampai melupakan Allah. Kaifa ta'furuna billah? Kenapa kalian ingkar kepadaku? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang aku matikan, kemudian nanti aku hidupkan, dan kemudian aku matikan, dan kemudian aku hidupkan kembali. Kenapa setelah kalimat hidup yang terakhir tidak kembali Allah matikan? Karena itulah kehidupan nanti di akhirat. Apakah neraka atau surga? Akhir dari kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini. Bahkan di akhir ayatnya
Allah mengatakan, kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan sebagai seorang hamba. Apakah kita taat atau justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka syarat kedua untuk masuk ke dalam surganya Allah setelah iman adalah amal salih. Sebagai seorang hamba tentu ada kewajiban konsekuensi kita untuk melakukan apa yang menjadi syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau mereka masuk Islam? Karena mereka enggan untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari seorang muslim. Apa ibadah yang paling utama yang Allah inginkan? Allah hanya menginginkan kita memperbaiki ibadah yang namanya salat. Karena salat ini menjadi tiang besar dari agamanya kita. As-salatu imadduddin. Dan bahkan di Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu dapat mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan apapun. Fahsya dan munkar yang menjadi sebab dari kerusakan semua yang ada di muka bumi ini. Maka Allah ingin kita memperbaiki kualitas dari salat kita. Na'budunya kita, menghambanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat inilah silaturahminya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kita memperbaiki salat sebagai seorang hamba, maka Allah perbaiki semua aspek kehidupan kita. Maka saya teringat dengan satu kalimat dari salah seorang ulama dan guru kita. Kalau hidup hanya sekadar hidup, maka kera di hutan mereka pun hidup. Kalau hidup hanya sekadar hidup, maka kerbau di sawah pun mereka pun hidup. Maka kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah, maka seharusnya akal itu kita gunakan untuk mencari kebenaran dan mencari siapa Robnya kita. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah seorang hamba dan kewajiban kita adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, Masya Allah, luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ridho Febri dengan subtema hakikat tujuan hidup di dunia. Dan kita harus mempersiapkan kurikulum hidup kita. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kita harus menjadi hamba Allah yang beriman dan melakukan amal soleh untuk menuju surganya Allah. Pemirsa, di segmen 2 nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Rusli Effendi, yang akan menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang hidup qanaah. Pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen sebelumnya, Ustadz Ridho Febri sudah menjelaskan kepada kita mengenai hakikat tujuan hidup di dunia. Dan saat ini Ustadz Rusli Effendi akan menjelaskan kepada kita mengenai ciri-ciri orang yang qanaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insan ila ma sa'a. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang mulia guru kita Kiai Abdul Syukur, Ustadz Ridho Febri, masih muda, host kita Nugroho, para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak yang ada di sini. Alhamdulillah, puasa Ramadan keberapa? Lupa kali.
17. Tadi Ustaz Ridho sudah menyampaikan hakikat tujuan kehidupan manusia. Saya ingin mengambil materi sejalan dengan judul Hidup Qanaah Meraih Berkah. Era teknologi, era IT, sains dan lain sebagainya membuat manusia membutuhkan yang namanya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Dalam istilah bahasa artinya senang. Ingin senang? Ingin bahagia? Ingin. Dalam terminologi syar'i, qanaah adalah sikap rela menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala tanpa protes, tidak mencampuri apa yang sudah Allah tetapkan, tapi tetap berusaha. Intinya, qanaah adalah orang-orang yang sadar dengan hakikat hidupnya. Qanaah intinya syukur. Sejalan firman Allah surah Ibrahim surah ke-16 ayat 7 yang tadi saya bacakan. Fa in ta'azzanu rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur akan nikmat Allah, niscaya dia akan ditambah. Apa ciri-ciri qanaah? Pertama, tidak pernah mengeluh dengan keadaan hidupnya, dengan berbagai ujian kehidupannya. Laqad khalaqnal insa fi kabad. Sesungguhnya manusia ciptakan selalu dalam keadaan ujian. Tapi ujian hanya dimiliki bagi orang yang kuliah, betul? Sekolah, betul? Kalau ada ujian, ada lulus. Asiban nas ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengatakan cukup beriman kepada Allah? Pasti diuji. Orang yang punya sifat qanaah siap diuji. Orangnya gigih, orangnya tanpa menyerah. Ciri kedua, dia selalu bersabar atas ujian dan tantangan hidup. Dia bisa menerima segala ketentuan setelah berusaha. Baru-baru saja kita selesai pemilu, betul? Mana banyak yang duduk jadi anggota DPRI daripada yang enggak. Cuman 1, sekian %. Demikian juga ada 3 calon presiden dalam berproses sekarang. Wallahu alam, kita sebagai rakyat Indonesia terima apa saja keputusan, kita taat konstitusi. Tapi artinya setelah berkompetisi, begitu juga dalam kehidupan kita, akhirnya tawakal. Itulah ciri yang ketiga. Orang-orang yang punya sifat qanaah, dia selalu bertawakal. Dan orang yang qanaah selalu merasa kaya. Baginya Islam, iman, dan bisa ibadah adalah merupakan anugerah tertinggi dalam hidupnya. Di saat kita sekarang puasa, sehat walafiat, sekarang berada di TV One, tapi saat sekarang juga ada saudara kita yang sakit, betul? Di saat sekarang kita sehat, ada yang sakit. Di saat banyak kelahiran, ada yang meninggal. Itulah namanya kehidupan. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bertanya, bunyinya begini. Aqiyasun nas aksarahum zikrolil maut. Tahukah kamu siapa orang-orang yang cerdas? Orang-orang yang bijaksana? Orang-orang yang pintar. Apa jawabannya, Pak?
Orang yang sekolah, profesor, doktor. Itu ya juga. Tapi kata Nabi, aksarohum zikra lil maut. Orang yang ingat bahwa dia pasti akan mati. Karena itu bagi orang yang qanaah, dunia bukan tujuan. Tapi dunia menjadi sarana untuk mencapai akhirat. Apa ujung hadis ini? Aksarohum zikra lil maut. Wa asaduhum isti'dadalahu ulaika humul aqyas zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka mendapat prestasi dunia, berilmu silakan jadi dokter, jadi profesor, sekolah bermacam-macam jurusan. Silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang berpangkat, tapi wa karamatil akhirah harus ujungnya mendapat kemuliaan akhirat. Apa tadi? Orang qanaah selalu merasa kaya. Karena itu kata Nabi, al-qanaatu malun. Sesungguhnya orang-orang yang qanaah itu punya harta. La yanfadu, dan tidak pernah hilang dari tabungannya. Orang yang qanaah menjadikan investasi dunianya yang berbuah kepada akhirat. Kalau ada nyanyi, bisa disambung nyanyi saya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masanya. Karena diusung. Ini anak modern nggak tahu ya nyanyinya. Itu adalah nyanyi Nusa Jamil, itulah inti hadis yang saya sampaikan. Bahwa jangan mau tertipu oleh dunia. Itu ciri berikutnya dari qanaah. Jangan mau tertipu oleh dunia. Apa kata Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya dunia itu adalah bayang-bayangan yang akan menghilang. Kenapa sih bayang semu dikejar padahal ada kenyataan yang hakiki? Itulah akhirat. Karena itu orang yang qanaah seimbang antara dunia dengan akhirat. Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Abtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka anna dunya akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabaghil fasada fil ar innallaha yuhibbul mufsidin. Carilah kebahagiaan akhiratmu tapi jangan lupakan duniamu. Jadi orang qanaah tidak melupakan dunia, tapi seimbang. Inti pelajaran dari qanaah apa? Qanaah dalam hati atau pada hati, bukan qanaah pada ikhtiar. Sehingga di hati qanaah ikhtiar maksimal sejalan firman Allah, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Allah hanya berikan dan apa yang kita ikhtiarkan, sandarkan diri kita kepada kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga selalu kita mendapat sifat yang qanaah untuk mengantarkan hidup yang barokah, insyaallah sampai nanti oleh buya kita atau kiai kita Pak Abdul Syukur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rusli Effendi, mengenai ciri-ciri orang yang qanaah. Jadi qanaah adalah sikap rela menerima keputusan dan ketetapan Allah. Ada sejumlah ciri yang disampaikan. Ciri-ciri orang yang qanaah adalah tidak mengeluh dengan ujian Allah, selalu bersabar atas ujian hidup, bertawakal kepada Allah, selalu merasa kaya, tidak mau tertipu dengan urusan dunia, dan selalu mengingat mati. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Abdul Syukur, mengenai hidup yang qanaah untuk meraih berkah. Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan Ustadz Rusli Effendi menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang hidup qanaah. Di segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimana hidup yang qanaah ini dapat meraih berkah. Kita akan mendengarkan langsung tausiah dari guru kita, Kiai Haji Abdul Syukur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fadil Kiai Haji Rusli Effendi, Al-Ustadz Ridho Febri, Bang Aditya Nugroho, Ikhwatal Iman, Jamaah Al-Kautsar, dan Jamaah pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi terdengar dari suara jawaban salamnya kayaknya puasa semua ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima salat-salat malam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sahabat-sahabat Al-Quran. Dan hari ini kita membahas tentang qanaah. Semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang qanaah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu kami mengajak kita semua berdoa. Hari ini 17 Ramadan. Dulu 5 tahun yang lalu persis malam 18 adalah wafatnya murabbi kami. Murabbi kita Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kita doakan beliau senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Dalam kemuliaan dan wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah min ahlil jannah bighairi hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. As-shaimin was-shaimat, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah menghantarkan keberkahan. Apa itu qanaah? Qanaah adalah ridho. Qanaah adalah puas. Qanaah adalah menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah. Jenis kelamin berbeda, rezekinya berbeda, tampangnya pun berbeda. Karena kalau sama bahaya. Kok persis seperti istriku semua? Ini bahaya. Oh ini seperti suamiku semua? Bahaya juga. Memang Allah ciptakan berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu justru akan membuat keyakinan kita kepada Allah bertambah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang hidupnya qanaah, insya Allah dia akan meraih berkah. Ada sebuah cerita di masa abad 5 Hijriah. Seorang yang bernama Abu Bakar Al-Bazzar, seorang qadhi. Beliau di musim haji dalam keadaan lapar perutnya di dalam Masjidil Haram. Beliau keluar untuk mencari barangkali ada makanan yang bisa mengganjal dari lapar perutnya tersebut. Tidak menjumpai makanan, tapi beliau mendapatkan apa?
mendapatkan ada sebuah bungkusan dengan kain sutra. Ketika dibuka, Masya Allah, Subhanallah, isinya adalah batu permata yang sangat indah. Dan Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tahu nggak kira-kira berapa harga permata ini? Nggak tahu ya, memang belum dikasih tahu. Nah, jadi taksirannya adalah 50.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa harganya? Ini bapak-bapak tidak jawab karena berarti sudah lama tidak membelikan emas buat istrinya. Kurang lebih 1 jutaan, baik. Berarti 50.000 dinar itu bermiliar-miliar. Mahal sekali. Beliau amankan, bukan untuk diambil. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu lama ada seorang tua yang berjalan sambil berteriak, "Siapa yang menemukan permataku yang hilang, andai dia kembalikan kepadaku, aku kasih hadiah 500 dinar." Baik, akhirnya dipanggillah orang tua tersebut, ditanya, "Barang yang hilang permatamu seperti apa ciri-cirinya?" Disebutkan lengkap, tepat, maka dikembalikanlah permata itu. Sudah di tangan pemiliknya, lalu pemilik mengatakan, "Karena kau kembalikan, aku beri kepadamu hadiah 500 dinar." Allahu Akbar, kalau 500 dinar kali 4 juta saja berarti sudah 2 miliar rupiah. Saya mau tanya yang hadir, kira-kira kalau dapat hadiah 2 miliar mau diterima atau tidak? Masya Allah, baru dengar ceritanya aja udah mau terima. Kita tidak menemukan mau cerita. Beliau mengatakan tidak. Saya mengembalikan karena ini adalah hakmu. Saya mengembalikan hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masih ada orang-orang jujur, masih ada orang-orang yang lapang hatinya. Baik. Kemudian cerita selesai, haji selesai, masing-masing dengan tugasnya. Tadi orang tua kembali ke kampung halaman, anak muda ini Imam Al-Bazzar kemudian berdakwah ke suatu daerah lewat laut, terombang-ambing oleh ombak, terhempas sampai tenggelam. Beliau diselamatkan oleh Allah dengan sebilah kayu. Terbawa ombak ke pinggir. Kemudian beliau mencari tempat beristirahat. Ada sebuah masjid. Lalu beliau beristirahat di tempat itu, membaca ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang mendengar, "Tuhan, Anda bisa baca Al-Quran?" "Ya, alhamdulillah saya sudah hafal sejak usia dan sejak kecil." Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengatakan, "Tuhan, kami punya imam, kami punya guru, sudah lama beliau wafat, tidak ada yang menggantikan, tolong jadilah imam kami, ajarkan kami." Kemudian beliau mengajar di tempat itu, sekian lama mengajar, kemudian beliau pamit ingin kembali ke kampung halaman. Tapi penduduk mengatakan, "Jangan Tuhan, kalau Anda kembali siapa yang mengajar kami?" Begini, "Kami sudah sepakat untuk menikahkan engkau dengan seorang anak gadis dari kampung ini." Allahu Akbar. Coba saya tanya bapak-bapak, kalau ditawarkan demikian, terima atau tidak? Allahu Akbar. Yang tidak terima pasti istrinya ikut di sini. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau menerima. Kenapa? Karena dengan alasan anak itu adalah anak yatim. Ketika sudah akad nikah ijab kabul, kemudian beliau lihat istrinya ada yang menarik. Di leher istrinya ada kalung dengan batu permata yang indah. Seraya ia mengatakan, "Rasanya aku pernah melihat batu permata itu." Orang-orang bertanya, "Di mana Anda melihatnya?" "Di Mekah, ada orang tua kehilangan, aku menemukan. Dia kasih hadiah kepadaku, aku tidak menerimanya." Allahu Akbar. Subhanallah. Orang-orang teriak, "Mengapa?" "Tuhan, batu itu adalah benar batu yang pernah Anda temukan di Mekah. Dulu kami punya imam, punya guru berangkat haji, pulang dari haji beliau cerita, batu permatanya hilang, ditemukan oleh anak muda, kemudian dia berdoa sejak itu, 'Ya Allah, sandingkan anak muda itu denganku, aku akan nikahkan dia dengan putriku.'" Allahu Akbar. Singkat cerita saja, kemudian mereka hidup punya anak keturunan, istrinya wafat, anaknya wafat, batu permata itu akhirnya menjadi milik siapa? Imam Al-Bazzar, dan harganya naik menjadi 100.000 dinar. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Kalau orang mau menerima takdir dari Allah, imannya makin kuat. Ingat, iman kuat
akan semakin qanaah. Semakin qanaah, iman makin kuat. Dia terima apa yang Allah beri. Tidak mau cari yang haram. Tidak mau ambil yang syubhat. Tidak mau ambil yang bukan haknya. Apa yang Allah beri, dia syukuri. Maka yang kedua, qanaah ini menghantarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu qanaah juga akan mengantarkan kepada apa? Qanaah ini mengantarkan supaya kita menerima perbedaan-perbedaan, dan qanaah mengantarkan kita lihatlah urusan dunia kepada yang di bawah. Lihatlah bahwa Allah itu sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul qanaah. Masya Allah, terima kasih kepada Kiai Abdul Syukur atas tausiahnya. Sesuai dengan tema kita hari ini, hidup qanaah agar mendapat berkah. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa atau sejumlah kisah yang disampaikan bahwa hidup yang qanaah adalah hidup yang hanya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, di segmen berikutnya kita akan memperdalam tema kita siang ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya kepada guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya mengenai tema kita hari ini kepada guru-guru kita. Kami akan persilakan. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amaludin. Baik, Bapak Amaludin, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan sikap optimis ataupun sikap dalam kukuh di diri kita, qanaah hingga yaumil akhir nanti, dan bagaimana menumbuhkan sifat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab oleh Ustadz Ridho, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal pertama yang harus kita bangun ketika kita ingin sampai pada tahap qanaah terhadap semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi hanya titipan dari Allah. Dan ini Allah sampaikan tadi di Quran surat ke-7 ayat 172, Alastu birabbikum. Allah berfirman bahwa bukankah aku adalah Rabbmu, di Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bahwa Allah menggunakan kata Rabb itu berarti pemilik dari semua karunia. Allah berikan kehidupan, Allah berikan rizki, Allah berikan sakit. Bahkan kadang kita sulit merasa qanaah itu bukan saat kondisi sempit, tapi saat Allah berikan kelapangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Dan saya khawatirnya ketika ada diri kita yang muncul sikap dan sifat seperti ini, takutnya jadi mirip seperti Qarun zaman now. Bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang semakin menumpuk dan lain sebagainya, itu karena pengalaman kita, karena ilmu kita, karena pendidikan kita yang tinggi dan lain sebagainya. Padahal maaf, itu semua Allah titipkan. Kenapa Allah berikan sebanyak itu kepada orang-orang tertentu? Sederhana jawabannya. Karena Allah sebetulnya pengen mengeluarkan sifat superlatif, sifat terbaik dari dirinya. Apa? Syukur dan qanaah tadi. Tapi kalau dia nggak bisa, maka nanti dimasukkan dalam kelompoknya keluarga dari Qarun. Nah, kalau orang-orang yang diuji dengan kesempitan dalam kehidupannya, mau nggak mau tidak ada pilihan yang lain kecuali sabar dan qanaah. Merasa cukup, ya ini yang Allah berikan. Artinya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa semua nikmat dan karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tertakar dan mustahil tertukar. Artinya memang segitu yang kita dapat, itu yang kita miliki dan harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena konsep rezeki itu rezeki umum ya, Bapak Ibu semuanya, rezeki itu bukan hanya uang dan nominal, rezeki itu umum. Kesehatan kita itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep rizki itu ada 3. Yang pertama habis dimakan. Mau sekaya-kayanya orang, makan itu tidak akan lebih dari 50 dan 100 ribu dalam piringnya. Ada nasi, ya kan?
Ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya, dan bahkan mohon maaf, kalau sudah banyak penyakit di badannya, ya kan, nasi tidak bisa lagi nasi putih, pakai nasi merah, kalaupun kentang, ya kan, sudah banyak pantangannya. Tidak bisa lagi makan daging-dagingan dan lain sebagainya. Artinya nilainya semakin berkurang. Nah, di situ kan Allah mengajarkan kebersyukuran kepada kita. Bahwa dulu waktu kita sehat lupa bersyukur, begitu sakit, nah nikmati apa yang ada dalam piring-piring kalian. Itu yang habis dimakan. Yang kedua habis dipakai. Yaitu pakaian-pakaian kita, mobil kita, rumah kita, gadget kita, dan lain sebagainya. Itu habis dipakai 1 sama 2 ini, yang pertama akan jadi kotoran, yang kedua akan rusak. Nah yang ketiga, konsep rizki itu adalah yang habis untuk disedekahkan. Sedekah tidak hanya selalu tentang uang. Kalau Allah berikan kecukupan dan kelapangan, maka berikan yang terbaik. Karena kalimat Quran adalah sebagian dari rizki. Dengan ketika Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rizkimu infakkan sebagai bukti dari kebenaran imannya kita. Jadi kalau konsep qanaah itu adalah kita menerima semua yang Allah berikan, berpuas diri bahwa itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hadirkan rasa qanaah di dalam jiwa kita, kemudian Allah hujani hidup kita dengan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat ke-7 ayat 96. Walau ana ahlul qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, artinya kalau kita ambil kelompok-kelompok kecil, keluarga, suami, istri dan beserta dengan anak-anaknya, mereka beriman kepada Allah, meyakini semua nikmat dan karunia yang Allah berikan, ujian dan masalah yang Allah hadirkan sudah tertakar dan terukur Allah berikan kepada kita, dan kita menjalani kehidupan dengan setiap amal soleh yang kita ikhtiarkan sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah, maka Allah curah limpahkan karunia, rahmat dan berkah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Allahu a'lam bishawab. Baik, jadi luar biasa ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ridho Febri, mengenai bagaimana strateginya gitu ya. Jadi semua nikmat, karunia dan rezeki yang Allah sampaikan itu adalah titipan yang harus kita syukuri, dan ketika mendapat ujian kita harus sabar dalam menerimanya. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada jemaah berikutnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dan Dengan pertanyaan. Ibu Yayah. Baik, Ibu Yayah, boleh silakan pertanyaannya Ibu Yayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Ustadz. Waalaikumsalam Syukran kasiran warahmatullahi wabarakatuh. atas materi yang sangat berharga. Pertanyaan saya, bagaimana menyandingkan antara sifat qanaah dengan sifat zuhud, khususnya untuk kalangan para profesional, kalangan para pebisnis, dan para penuntut ilmu dan lain-lain. Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, mungkin langsung dijawab oleh Ustadz Rusli Effendi. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yaya ya? Ibu Yayah. Apa Yaya? Ya baik. Zuhud sama qanaah ini saudara. Ya, syukur, tawakal, sabar, itu adalah sifat-sifat yang memang dimiliki sebagai seorang muslim, mukmin. Nah, zuhud kan selalu terjemahkan meninggalkan dunia, gitu ya. Nah, zuhud sesungguhnya bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu tidak mau berlebih-lebihan, ya, sehingga sampai pada kesombongan, rakus, ya sifatnya namanya qanaah. Nah, tadi bicara profesional ya, memang ini kita di persimpangan. Di satu sisi kita ingin jadi orang baik, tapi kiri kanan, di mana di sini kiri kanannya yang syubhat, katanya apa? Cari yang halal saja payah, apalagi cari gimana? Cari haramnya saja susah. Berarti nyimak dong, ya. Tapi orang yang zuhud, orang yang qanaah yakin, karena hakikat rezeki dari Allah, tugasnya hanya berusaha. Ya, kepribadian yang bisa menahan diri dari kedunyaan yang berlebih-lebihan, itulah sifat zuhud. Tapi bukan sifat zuhud itu minder, miskin, tidak. Rasulullah SAW itu, ini tadi pebisnis ya, 28 tahun berbisnis, berdagang, berdakwah hanya berapa? 23 tahun. Tapi tidak membuat dia lupa pada hakikat hidup yang tadi kita sudah urai.
Kan Allah berfirman, surat apa tuh Pak Kiai? Kalau kami orang NU-nya suratnya nggak hafal, ayatnya hafal. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah karena hartamu, karena anakmu, pangkatmu, bisnis yang sukses membuat kamu an zikrillah. Itulah yang dijaga oleh orang yang memiliki sifat qanaah dan wara. Saya sedikit mengambil materinya Ustadz tentang barokah dalam terminologi kehidupan sehari-hari. Barokah itu begini, contohnya. Bu. Kalau saya didatangi oleh Ustadz Febri, Pak Rusli, kita saudara, istri kita sekampung. Bantu dong pondok pesantren saya. Pak Rusli kan orang kaya. Amin. Saya bantu 5 juta. Adinda Ustadz, saya cuma ada 5 juta. Maklum habis pemilu uangnya untuk sedekah-sedekah politik. Misal. Tapi datang lagi saudara saya. Imam kita. Arwani. Pak Rusli kan orang kaya. Pak Rusli kan orang hebat. Bantu dong. Masa ustadznya tamak, masa ustadznya bakhil? Wah, saya marah. Saya kasih juga 10 juta, saya lempar. Itu namanya yang pertama diberikan Allah dengan keberkahan, tapi yang kedua diberi Allah dengan kemarahan. Pilih yang mana Bu? Kalau saya pilih yang 10 dengan keberkahan. Karena itulah Rasul tetap menjadi berusaha. Apa kata Nabi? Jikalau kamu tahu besok pagi meninggal. Apa pesan Nabi? Lakukan sesuatu, tanamlah sesuatu untuk keturunanmu. Begitu kerja keras dalam Islam. Ada lagi yang menarik. Ini pemuda. Pemuda mana pemuda? Semuanya muda. Pemudi mana? Muda-muda ya? Andai kata Nabi besok pagi meninggal, maaf, sudah tadi. Andai kata kita sehat walafiat, muda-muda, tapi malas, sesungguhnya di sisi Allah najis tenaganya itu. Begitu Islam bicara bisnis, bicara tentang kerja keras, masa depan, tapi dibatasi oleh jangan sempat an zikrillah, membuat lupa kepada Allah. Jadi sifat qanaah yang namanya wara bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi memang ada orang relatif soal pakaian saja. Baju saya misalnya cuma 20.000, tapi ada baju orang 20 juta. Maka bagi orang-orang yang bersifat qanaah, bagi orang-orang yang bersifat wara, dia lebih baik beli yang 50.000, yang penting suci, yang penting Anda dipakai juga indah seperti saya. Kalau andai kata saya pun mampu 20 juta yang sekian, katakanlah harganya ini 1 juta, yang 19 juta jadikan untuk panti asuhan, untuk sedekah, untuk masjid. Itulah kepribadian orang-orang yang wara, itulah kepribadian orang-orang qanaah. Dia lebih mementingkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kepentingan berpoya-poya, rakus. Karena lawan qanaah itu kan rakus. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rusli Effendi. Semoga Bu Yayah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rusli ini dapat menjawab pertanyaan dari Bu Yayah. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kami masih akan menghadirkan atau memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Di segmen ini kembali kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya kepada guru-guru kita. Kami persilakan kepada jemaah yang hadir untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa. Baik Mas Musa, boleh langsung dengan pertanyaannya.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana keutamaan qanaah dalam kehidupan kita dan apa akibat jika kita tidak memiliki rasa qanaah? Terima kasih. Baik, keutamaan dari qanaah dan bagaimana akibatnya jika kita tidak qanaah mungkin langsung dapat dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Kami persilakan. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Rusli, orang yang tidak qanaah nescaya hidupnya banyak keluh kesah. Kalau orang sudah keluh kesah, dia tidak akan mendapatkan ketentraman. Kalau sudah tidak tentram, bagaimana dia akan bahagia? Kalau sudah tidak bahagia, lalu bagaimana dia bisa menikmati hidupnya dan beribadah kepada Allah dengan baik, dengan khusyuk. Jadi qanaah ini amat sangat penting peranannya dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada takdir Allah yang harus dipahami. Mungkin semua orang berharap usahanya selalu untung. Apa yang dia mau bisa terwujud. Harapan. Tapi kenyataan tidak selalu begitu. Buktinya kemarin uang sudah banyak keluar, tidak kepilih juga. Memang takdir. Ada bahkan yang gantung diri. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ini tidak sesuai aturan hamba. Allah itu tidak sesuai maunya kita. Kita tidak bisa mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Orang yang qanaah maka dia siap diatur oleh Allah. Maka sering-sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ridho. Orangnya ada di sini. Udah ganteng, Masya Allah ya. Ridho, dia rela dengan takdirnya Allah. Yang kedua, dia kan sudah nyatakan billahi raditu billahi robba. Kalau menjadi hamba Allah, siap dong diatur oleh Allah. Siap dong menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Ingat, hitungan matematis tidak selalu akan berbuntut sama. Coba kita lihat, kambing dengan anjing. Kambing kalau bunting, dia melahirkan berapa ekor? Kambing mungkin bisa 2, bisa 3. Jarang-jarang juga kambing melahirkan 3 sekaligus. Anjing, anjing kalau melahirkan berapa banyak? Bisa 6, bisa 7. Seharusnya lebih banyak kambing atau lebih banyak anjing? Ya, kambing. Harusnya anjing lebih banyak kalau lihat angka kelahirannya. Tapi ternyata sensus membuktikan di mana-mana ada soto gulai kambing, ada sate kambing, ada sop kambing. Anjing ada tapi jarang-jarang, bukan di sini tempatnya. Artinya apa? Lihat, lahirnya tidak begitu banyak tapi sampai sekarang sejak zaman Nabi Adam setiap tahun disembelih dalam Idul Adha, kemudian setiap hari disembelih buat dimakan. Bahkan kalau ada ibu-ibu hamil, pasti kambing udah siap-siap. Jangan-jangan aku sebentar lagi akan disembelih juga. Kenapa? Untuk akikah. Nah, artinya begitulah bicara konsep berkah dan qanaah. Qanaah itu menumbuhkan iman. Kalau tidak ada qanaah, iman melemah. Qanaah menghantarkan bersyukur. Kalau orang tidak qanaah, tidak bersyukur. Lihat, orang yang tidak qanaah tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur tidak qanaah. Yang tidak beriman tidak qanaah. Yang tidak qanaah dia kurang iman. Wallahu a'lam bishawab. Akibatnya mungkin dapat disampaikan Ustadz, tadi kita lihat keutamaan dari qanaah itu. Ya. Nah, akibatnya seperti apa jika orang ini tidak qanaah? Iya, nggak bisa bahagia dia. Bawaannya keluh kesah, hidupnya nggak tentram. Gimana mau menikmati ibadah? Akhirnya ibadahnya nggak khusyuk karena selalu membanding-bandingkan. Saya sudah kerja mati-matian, untung belum mati beneran. Saya kerja mati-matian, kok penghasilan sedikit. Orang yang kerjanya biasa-biasa saja, kok penghasilannya banyak. Ini membuktikan Allah Maha mengatur. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada orang yang tanpa berlelah-lelah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ustadz enak. Datang bisa belakangan. Duduknya di depan. Pulang pun dikasih bekal. Saya enggak tahu TV One ini gimana. Allahu Akbar, ikhwah.
Rezeki kita bisa berbeda-beda. Tapi ingat, walaupun tidak punya penghasilan, tetap yang penting tetap berpenghasilan. Walaupun belum punya pekerjaan, tetap yang penting tetap bekerja. Selama itu ada rezeki dari Allah. Kemudian buat apa? Membuktikan bahwa Allah itu benar-benar akan memberi. Jadi orang yang tidak ada qanaahnya rugi banget. Dia nggak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Lihat kurang, keluh kesah, membandingkan. Coba lihat orang yang qanaah. Dia cukup melihat ke bawah, dia bersyukur. Ada dulu Mas Adit ya, ada anak muda datang ke masjid. Bangga dia, sendalnya baru dan tumben dia ke masjid. Kenapa? Awal Ramadan. Baik. Terima kasih kepada Kiai Abdul Syukur atas jawabannya. Jadi qanaah ini meningkatkan keimanan dan rasa syukur kita. Dan kita langsung ke penanya berikutnya. Kami persilahkan. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanti. Iman kadang-kadang turun naik Ustadz. Bagaimana caranya agar sifat qanaah kita itu tetap melekat pada diri kita? Terima kasih. Baik, mungkin karena waktu kita terbatas, kita langsung jawab aja. Silakan Ustadz Ridho, kami persilakan. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik dan kadang turun. Nah, kita jangan menjadikan kalimat itu sebagai sebuah pembenaran bahwa ya iman itu naik dan turun. Yang harus kita pikirkan itu how, tentang kenapa, tentang why-nya. Dan bagaimana naiknya iman dan bagaimana naiknya dan turunnya iman itu. Iman itu naik karena taatnya kita. Dan iman turun itu karena maksiatnya kita. Sederhana kok. 24 jam Allah kasih hidup, cek diri kita, lihat diri kita, banyaknya taat apa banyaknya maksiat. Di situ dulu. Nah nanti equalnya akan kepada sifat qanaahnya kita bisa mampu atau enggak. Jadi sebetulnya bukan kita enggak mampu qanaah. Kebanyakan dari kita yang enggak mau untuk bersikap qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Terutama kondisi misalkan yang tidak baik-baik aja. Misalkan seorang istri berhadapan dengan seorang suami yang menyebalkan, kaku, cuek, kayak kanebo garing Pak. Ya, kalau kanebo garing kan gak ada manfaatnya kan, gak bisa dipakai kecuali dibasahi air. Nah sekarang bagaimana seorang suami itu bisa luas terhadap istrinya. Nggak kaku-kaku lagi. Menjadi sahabat partner untuk beramal soleh. Menuju jannah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana Pak, duduk di majelis ilmu itu wujud qanaahnya kita dalam membersamai pasangan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya apa? Istri juga senang bersama dengan suami sama-sama belajar. Menuntut ilmu. Akhirnya apa? Suaminya menjadi qawamah di dalam rumah. Teladan dalam ketaatan kepada Allah. Istrinya menjadi madrasah paling nyaman dan mengasihkan bagi anak-anak dan suaminya saat dia selalu kembali dan pulang ke rumahnya. Ini sifat qanaah paling sederhana, yang realistis dengan kehidupan kita. Jadi iman naik dan turun karena kita maksiat. Nah sekarang kenapa rumah tangga kita juga terkadang maaf ya, berkonflik? Jawabannya sederhana, coba cek jangan-jangan hubungan kita dengan Allah pun saat itu sedang bermasalah. Sehingga Allah bikin hubungan kita dengan pasangan kita juga merenggang. Jadi iman itu betul naik dan turun, tapi pastikan naiknya tinggi, turunnya landai. Dan saat turun cepat-cepat istighfari, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa dosa maksiat yang sering kita lakukan? Potensi terbesar melakukan kemaksiatan dari anak cucu Adam adalah orang-orang terdekatnya. Istri kepada suami, suami kepada istri. Suami istri menjadi orang tua kepada anak-anaknya. Coba cek, disitulah Allah sedang ingin melihat kapasitas iman kita saat kalian berumah tangga. Betulkah karena Allah, betulkah tujuannya ibadah? Sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat ke-30 Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kenapa Allah menggunakan kata wa min ayatihi? Karena pernikahan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah artinya ketika melihat suami kita, melihat istri kita. Bu, saya mau tanya, kalau suami pulang dalam kondisi capek ke rumah, ngucap apa ketemu suami? Hah? Astagfirullah. Kok kebangetan? Kan ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah nih di depan kita. Pak, kalau ketemu sama istri, pulang ke rumah dalam kondisi lelah, capek, begitu dibukain pintu sama istrinya, cemong karena lagi pakai masker, rambutnya masih di roll, pakai daster yang tadi malam. Ngucap apa Pak? Alhamdulillah. Harusnya Masya Allah, karena yang berada di depan kita itu adalah
tanda-tanda kebesaran Allah. Kita datang ke tempat yang indah pasti mengucapnya Masya Allah. Maka itu gambaran sedikit bahwa qanaah itu dimulai dari rumah, maka Allah akan tingkatkan iman kita bersama menuju jannah. Allahu a'lam bishawab. Baik, jadi jelas ya, untuk meningkatkan keimanan kita yang perlu dilakukan adalah ada 2 indikator tadi yang diberikan, tingkatkan ketaatan kita dan hindari maksiat. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya juga kami akan menghadirkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita mengenai tema kita hari ini, hidup yang qanaah agar meraih berkah. Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, demikian Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Kausar, Jalan Danau Bogor Raya, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina. Ya Allah, menangkan para mujahidin. Allahumma alaika bil yahud al-ghasibin. Allahumma syattid syamlahum wa fariq jam'ahum wa zalzil aqdamahum war'ab qulubahum. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.